karena di Indonesia tuh kalau gue lihat kan marketnya tuh beda-beda ya. Kayak di market utara beda sama market selatan gitu kan. Barat juga beda lagi sama market timur gitu kan. Pertama-tama tuh ya masih ngumpulin niat ya. Iya benar. Yang gue lihat Tuh guys, dengerin ya, niat. yang gue lihat dari anak muda sekarang tuh ya, nafsunya gede tapi nggak ada niat sih. Benar. Pengen. Halo guys, balik lagi ketemu dengan Cici Properti. Dan hari ini kita kedatangan tamu spesial nih, yaitu Tama. Dimana hari ini kita berdua bakal bikin podcast bincang-bincang tentang kiat-kiat sukses dari Pratama Yoga. Oke, kita akan bincang-bincang nih sama Tama kiat-kiat sukses untuk anak-anak muda dan bincang-bincang tentang properti juga nih. Thank you loh Tam, hari ini udah datang ke Erapik untuk kita undang sebagai guest speaker. Sama-sama. Gimana Tam kabarnya? Baik, so far. Baik ya. Wah, kalau Tama nih memang temen ya. Jadi untuk diundang ke sini udah satu spesial banget nih guys. Kapan lagi bisa ngundang seorang Tama gitu lah. Tam, pengen ngobrol-ngobrol santai nih. Iya. Cerita-cerita dikit boleh dong ya Tam ya. Tam, sharing-sharing dong sama gue tentang kiat-kiat lu awal mula kerja. Terus cerita awal mula lu bisnis di usia muda. Dan kesulitan apa sih sebenarnya yang lu alamin ketika memulai bisnis? Wah, baik bener ya pertanyaan. Nama gue Tama, Pratama Nugraha sebenarnya. Cuman di IG gue banyaknya dipanggilnya itu Kotama, karena nama gue kepanjangan susah kan tuh. Nah, jadi kalau yang belum tahu, gue kebanyakan main bisnisnya tuh di besi baja sama logistik. Jadi kita ada produksi besi baja, terus kita juga ada distribusi bahan bangunan sama logistik. Tapi kalau yang distribusi itu kebanyakan kita di daerah Indonesia Timur. Kalau logistik kita operate-nya di Jakarta, Semarang, sama Surabaya. Basically di Pulau Jawa lah kalau yang logistik gitu. Ya, nah on the side ya sekarang ya seperti yang lu lihat lah, kita ada diversifikasi investment di properti juga. Di Bali kita ada bangun hotel, kita juga ada develop beberapa villa. Terus kita juga ada bisnis di entertainment sekarang. Lagi baru coba namanya Pink Panther gitu, kayak kayak lounge sama eksekutif karaoke lah ya. Bagus. Ya, lebih eksekutif karaoke lah basically gitu. Lagi coba bisnis baru. Jadi kalau ditanya background-nya kurang lebih itu, sisanya mungkin ya bisnis biasa lah ya, yang lifestyle gitu. Kita ada gym lah, pet shop lah, dan lain-lain gitu. Wah, banyak banget ya di usia muda nih guys, banyak banget bisnisnya. Udah nggak muda lagi sih sebenarnya sekarang ya. Udah lah, kan menjadi panutan untuk generasi muda, generasi Gen Z dan lain sebagainya. Terus kalau gue dengar kan lu lebih banyak juga nih ya, selain entertain, lifestyle, terus juga ada properti. Dan gue tadi ngobrol sama lu cerita tentang properti yang pengen lu garap di Bali ya, untuk bikin villa dan lain sebagainya. Berarti kan lu ada interesting tentang dunia properti. Ya. Nah, apa sih kesulitan dan tantangan terbesar menurut lu di bidang properti yang akan lu develop nih? Properti sebenarnya kalau di Indonesia gini ya, yang satu yang lumayan agak tricky itu cari lokasinya yang bagus tuh di mana yang buat sesuai sama target marketnya gitu. Pertama lokasi ya. Iya, karena di Indonesia tuh kalau gue lihat kan marketnya tuh beda-beda ya. Kayak di market utara beda sama market selatan gitu kan. Barat juga beda lagi sama market timur gitu kan. Even kalau kita ngomong soal fashion aja udah beda tuh. Manusia-manusia. Jadi kan makanya propertinya juga pasti beda preference mereka gitu. Kayak misalnya perumahan di Jakarta Selatan sama perumahan di Jakarta Utara dari stylenya udah beda kan. Dari lingkungannya juga udah beda. Makanya ketika gue develop di Bali ini juga gue lihat nih gue developnya di mana, main market gue kurang lebih kayak apa gitu. Jadi gue harus ngelihat desainnya tuh lebih ke yang fungsional kah, atau gue pokoknya estetik totalis maksimal di estetikanya kah, atau terus kayak misalnya lokasi mana yang kira-kira kurang lebih bagus gitu kan. Ya Bali kan sebenarnya maksudnya kita ngomong kayak satu area dia kita bilang ada area yang bagus banget, tapi kalau kita bikin apa di situ juga belum tentu ramai juga gitu kan. Kayak contohnya juga, apalagi sekarang tren di Bali ini kan, kalau di Bali tuh trennya kan kayak berubah terus ya. Dulu Kuta paling rame, terus pindah ke Seminyak. Sekarang udah mulai larinya tuh ke Canggu, ke tempat-tempat lain lah gitu kan. Sekarang udah mulai geser gitu. Sekarang kita lihat di Kuta, walaupun properti value-nya masih lumayan mahal, tapi kan
kayak apa banyak banget yang bisnis di situ udah nggak survive lagi gitu. Setuju. Berarti konsep kerjanya ya sebenarnya kurang lebih sama yang lokasi, kebutuhan pasar, market, target market, lebih kayak gitu ya. Sama ya paling lagi kita develop untuk ruang lingkup pasar lah ya, target market kita, lingkungannya nih adjust-nya sama anak muda atau kebutuhan pasar lebih segmentasi ke residen, kurang lebih gitu ya. Terus kalau untuk kedepannya nih, menurut lu investasi properti itu akan seperti apa dari tahun 2023 sekarang kan tahun depan nih orang banyak ya maksudnya tuh karena tahun politik, bener nggak? Itu impactnya sebenarnya kalau menurut gue pribadi sih tergantung ya, tergantung dari kebutuhan juga balik lagi. Jadi kadang-kadang orang suka bombardir nih ke politik lah, saving duit lah, takut ini takut itu. Sebenarnya menurut gue nggak terlalu berimpact karena secara apa sih, karena kita tarik ukur ya, orang kan tetap butuh tempat tinggal. Terus properti ya nilainya cukup stabil sih dibanding yang lain kalau lu mau investasi di keuangan, market dan pasar ya. Maksudnya anak muda sekarang banyak nih Gen Z atau Gen milenial yang kadang baru married, mereka tetap butuh tempat tinggal. Mereka juga banyak buka tempat usaha kayak lu. Jadi menurut gua kadang-kadang impactnya hanya dibombardir aja. Tapi segmentasinya sih sebenarnya hanya karena isu. Lu setuju nggak untuk hal ini? Dan menurut lu ke depannya investasi properti akan seperti apa? Kalau in the long run ya, properti itu nggak pernah ada jeleknya sih. Pasti naik terus gitu. Karena kalau misalnya orang tuh tetap akan butuh rumah. Selama populasi negara itu pun masih naik, even Jepang aja populasinya udah mulai turun ya, tapi mereka propertinya juga masih lumayan tinggi dan masih naik terus kan. Yang di Tokyo-nya, tapi ya memang yang di sekitar-sekitarnya mati, bahkan ada abandoned city gitu. Iya betul. Nah makanya tapi kalau kayak di Indonesia gitu ya, especially ya kita masih populasi yang masih bertumbuh terus, bahkan kan kalau dengar berita-berita tuh kalau ada yang kampanye tuh kan ada yang bilang 2045 tuh masa emasnya Indonesia kan. Itu di mana productive population kita tuh mungkin bisa sampai 150 juta gitu. Lu bayangin aja Jepang tuh productive population itu cuma berapa ya kalau nggak salah. Mereka tuh cuma 70 apa 80 juta gitu, tapi negaranya bisa begitu. Bayangin kalau di Indonesia productive population-nya 150 juta. Ya obviously pemasukannya kan memang beda income-nya. Cuman kan yang produktif tuh segitu gitu. Nah, dalam 2045 gue rasa tuh properti harga bakal mahal banget karena semua orang bakal butuh rumah at that time. Even sekarang aja kan udah mulai kelihatan nih, Gen Z udah mulai gede. Sudah gitu mereka udah mulai spending buat beli rumah. Millennials juga sekarang udah seumur-umuran kita kan, 35 dan ke atas lah udah punya. Nomor dong, tahuan deh gue umur berapa deh. Tapi basically orang-orang seumur kita kan udah mulai punya, udah punya budget buat beli rumah gitu kan. Atau mungkin udah beli rumah pertama, cicilan udah beres, udah lagi on the way mau nyicil yang buat kedua buat investment gitu kan, atau enggak beli ruko buat disewain kan gitu kan buat passive income. Benar. Nah makanya jadi itu pasti anyway long run pasti bakal bagus. Cuma mungkin short run-nya sekarang nih ya mungkin tahun ini sama tahun depan lah ya agak slow down nih kayak semuanya. Sebenarnya mungkin kalau mau beli bagusan tahun ini tahun depan kali ya. Cuman ya sekarang cash kan lagi susah banget nih sekarang nih orang-orang lagi bareng megang cash. Nah cuma kita lihat aja nih marketnya gimana. Tapi by the time nanti bisa udah oke, terus interest rate juga udah nggak terlalu tinggi lagi di US, nanti juga pasti lama-lama properti bakal jalan lagi juga gitu. Setuju. Bener, karena banyak banget yang impact. Kadang-kadang orang juga takut ya nahan duit. Orang kadang lebih nahan duit, ada juga yang kadang mereka tergantung kebutuhan sih. Kalau di area PIX ini memang ya masih stabil sih, cukup masih stabil dengan area PIX ya. Memang mereka jago ya, maksudnya dengan fasilitas, entertain, lokasi, dan ya balik lagi sih developer kita tetap harus pegang bagus ya. Ngobrol-ngobrol santai lanjutan, kalau menurut lu nih Tam, sebagai seorang pebisnis muda, yang muda, sukses, apa aja sih yang harus dipersiapkan untuk kaum-kaum muda supaya mereka mau mulai berbisnis? Apapun itu, maksudnya bisnis. Apapun itu ya, mau properti ke, F&B ke, mau investasi ke, atau mau apa aja lah. Menurut gua, sebagai seorang pebisnis yang udah sukses, pandangan lu gimana? Untuk anak muda nih, tips and trick. Pertama-tama tuh ya masih ngumpulin niat ya. Iya benar. Yang gue lihat tuh guys, dengerin ya, niat. Yang gue lihat dari anak muda sekarang tuh ya, nafsunya gede tapi nggak ada niat sih. Iya, bener. Pengennya begini, pengen begitu kan. Lihat di sosial media, si siapa beli apa, si siapa bikin apa gitu kan. Wah kayaknya
nafsu banget nih gue pengen susul jadi kayak dia. Tapi begitu udah kerja, tapi nggak ada niatnya gitu. Nah, next kalau udah kumpul niat, lu cari tuh ilmunya apa. Ilmunya lu mau, ya kalau lu mau di bidang properti, lu cari nih ilmu di bidang properti. Kan properti itu juga walaupun kesannya cuman bangun, develop, jual, tapi kan sebenarnya banyak bidang-bidangnya juga tuh yang bisa lu gelutin kan dalamnya. Gitu, tergantung lu mau spesifikasi di mana gitu kan. As in reviewer aja sekarang udah banyak banget orang-orang yang cuma review aja tuh duitnya banyak banget gitu kan. Jadi ya lu mau spesialin diri lu tuh di mana gitu kan. Nah begitu udah dapet ilmunya ya lu coba praktekin dan lu coba terus gitu. Kalau coba gagal tuh nggak apa-apa ya. Gue orangnya tuh percaya sama apa yang namanya teori learning curve namanya. Jadi itu kalau orang tuh belajar tuh begini nih biasanya nih. Begini nih, ada tanjakannya nih. Nah dari awalnya lu nggak mungkin bisa langsung bagus gitu. Pasti ntar ada jeleknya dulu, lu improve, biar lu naik satu level, sampai atas, sampai bagus gitu. Intinya dari kesalahan kita belajar lah ya. Iya betul. Iya betul. Pasti ada namanya for the first time, for the first step. Apapun itu intinya ketika kita gagal, kita belajar dari kegagalan, kita belajar sesuatu nih. Berarti ada improve yang harus kita perbaiki lah ya. Apapun itu bidangnya. Betul. Setuju banget nih Tam. Makanya ya, Tama sukses nih. Gue juga harus belajar lah sama Koko Tama ini. Setuju nggak guys? Bubos satu ini. Aduh. Terus kasih dong Tam tips and trick untuk kasih quotes atau prinsip hidup yang dipegang sama Tama. Prinsip hidup lu. Gue kasih ini aja ya, gue share kira-kira tuh hal apa tuh yang lu perlu kalau misalnya lu mau mulai suatu bisnis gitu. Gue muda nih, iya, muda ya. Gue tuh ngelihat di Indonesia tuh ya, kadang-kadang orang mulai, which is kadang-kadang banyak orang mulai bisnis tuh gara-gara dengerin influencer, motivator, kalau nggak advisor yang nggak ngerti bisnis gitu. Mereka tahu teori tapi mereka nggak pernah ngerjain bisnisnya. Tapi menurut gue bisnis tuh ya kalau mau sukses ya, satu tuh lu mesti punya skillnya. Terus kedua, lu mesti punya pengalamannya. Ketiga, lu mesti punya koneksinya. Nah, 4 ini faktor X deh, hoki nih. Ini yang nggak bisa didefinisikan juga sampai hari ini ya. Tapi maksud gue, intinya lu kalau misalnya udah mau gelutin satu bidang, lu nggak perlu juga tergesa-gesa lu mau buka bisnis di bidang itu juga. Tapi lu bisa cari ilmunya dulu, pertama kali lu tahu know-how-nya dengan cara lu kerja. Habis itu lu kerja, lu dapat pengalaman. Which is ntar lu dapat pengalamannya. Nah, kalau lu udah kerja, dapat pengalaman, pasti lu interaksi sama orang, lu dapat koneksi-koneksi di situ juga. Ketika lu sukses nih, lu butuh 3 ini soalnya kalau mau sukses gitu. Karena waktu pas dulu gue juga mulai, banyak pengalaman gue yang bikin gue hemat uang supaya gue nggak ngelakuin kesalahan. Terus banyak ilmu gue yang gue tahu, dan gue akhirnya bisa outsmart orang lain gitu. Gue bisa lebih pintar dari orang lain, karena gue tahu punya ilmunya ini. Terus gue punya koneksi yang ngebantu gue supaya gue naik di awal-awal. Lebih nge-boost lah ya. Itu yang 3 paling penting sebenarnya. Nah, ke hokinya gue nggak tahu deh tuh. Ada orang yang bilang ada faktor hoki, ada orang yang bilang nggak mungkin hoki. Lu yang penting kerja keras aja. Nah, itu gue nggak tahu tuh sampai hari ini. Itu misteri di atas sama... Tapi gue setuju dengan semua kata lu. Tadi yang pertama apa? Pengalaman, ilmu, sama koneksi. Ilmu dan koneksi. Yeah. Oke, guys. Yang kesimpulan yang ditarik dari Tama adalah pengalaman, ilmu, koneksi, dan faktor yang X yang terakhir adalah hoki. Ya gue setuju juga nih tentang hal ini. Jadi kadang-kadang orang bilang, si A hokinya gede. Menurut gue, kalau lu cuma duduk doang, lu dibilang nih, lu hokinya gede, duduk doang kan duit datang buat lu. Nggak mungkin. Jadi selalu buat gue juga, ini juga input ya maksudnya, buat anak-anak muda sekarang, sebenarnya kerja di zaman sekarang tuh gampang, memudahkan di zamannya. Karena kenapa? Teknologi mendukung, fasilitas ilmu gampang banget kita cari. Cuma balik lagi, kan sekarang. pengalaman di lapangan itu jam terbang nggak bisa lu beli.